dan itu adalah dibolehkan dan disyariatkan, dianjurkan. Apalagi dalam Quran, kalau kita lihat doa-doa yang diajarkan Allah kepada para nabi itu umumnya kalimatnya Rabbi atau Rabbana. Dalam Quran sedikit sekali ada Allahumma, paling-paling 5-6 buting kalau ada hilaf. Dalam Quran itu ada kalimat Allahumma. Allahumma itu artinya minta langsung kepada Allah. Allahumma sama dengan ya Allah. Nah, itu langsung minta kepada Allah. Tapi kalau Al-Quran paling banyak mengajarkan cara berdoa itu melalui tawassul dengan hadratir rububiyah. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قال الناظم يا ربنا والطف بنا واغفر لنا وارحم وألف واجمعي. توسل رضي الله عنه بحضرة الربوبية بضمير الجمع في طلب اللطف والمغفرة والألفة والجماعة والجمع على ما يحبه الله تعالى منهم ويرضى به عنهم. والربوبية هي الوجود كله، فالله سبحانه هو الرب وما سواه هو العبد، فليس في الوجود إلا الله تعالى وأفعاله، ولكن وجود الله هو الحق الواجب بالذات، وكل ما سواه تعالى إنما هو موجود به تعالى، ليس وجوده بنفسه. والرب يطلق على المعبود وعلى السيد والمالك والمصلح والمربي والقائم بالأمر والمنشئ للشيء والخالق. وأصله في اللغة العرب مصدر من التربية واسم الفاعل راب، ثم أطلق على من يرب ربا، ويصح رب اسم فاعل هذبت ألف كبار وبر، ولا يطلق الرب بالتعريب على غير الله تعالى إلى آخر. Makna daripada kalam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Kelembutan bahasa Arabnya adalah lutuf, ampunan, rahmah dan kerukunan. Ya Rabbana waltuf bina waghfir lana warham wa'allif wajma'i. Wahai Tuhan kami, berlemah lembutlah kepada kami. Ultuf bina, berlemah lembutlah kepada kami. Ampuni dan rahmati kami. Kemudian rukunkan dan persatukan kami. Dalam bait di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu bertawassul dengan hadratir rububiyah. Ya Rabbana, itu ngarannya bertawassul. Wahai Tuhan kami, bertawassul dengan ketuhanan. Artinya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah kepada ketuhanan. Ya Rabb, Rabbana. Ada bertawassul dengan rububiyah, ada juga bertawassul itu dengan nama-nama Allah. Umpamanya Ya Rahman, Irhamni. Ya Rahman, itu kita berdoa kepada Allah, bertawassul dengan nama Allah, Ya Rahman. Ada juga orang bertawassul lagi dengan nama Allah yang lain daripada itu, misalnya Ya Alim, Alimni. Wahai orang yang alim, Alimni, ajarilah aku ilmu. Ya Rahman, hai yang pengasih penyayang, Irhamni, sayangilah aku. Ya Razzaq, hai orang yang memberikan rezeki, Urzuqni, berikan aku rezeki. Nah, itu semua adalah minta kepada Allah, bertawassul dengan rububiyah seperti Ya Rabb tadi, atau bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan itu adalah dibolehkan dan disyariatkan, dianjurkan. Apalagi dalam Quran, kalau kita lihat doa-doa yang diajarkan Allah kepada para nabi, itu umumnya kalimatnya Rabbi atau Rabbana. Dalam Quran sedikit sekali ada Allahumma, paling-paling 5-6 buting kalau ada hilaf. Dalam Quran itu ada kalimat Allahumma. Allahumma itu artinya minta langsung kepada Allah. Allahumma sama dengan ya Allah. Nah, itu langsung minta kepada Allah. Tapi kalau Al-Quran paling banyak mengajarkan cara berdoa itu melalui tawassul dengan hadratir rububiyah, ya Rabbi, atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi zidni ilma, Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Itu paling banyak di Quran itu Rabbi, Rabbi itu paling banyak doa. Dan Rasulullah bersabda dalam satu hadis, idza qala al-'abdu, bila mana seorang hamba itu berkata ya Rabbi, ya Rabbi, qala Allah berfirman labbaik, labbaika ya abdi. Apa wahai hambaku? Labbaik itu sahutan Allah dengan yang lemah lembut. Labbaika abdi, apa wahai hambaku? Sal, mintalah kamu, tu'ta, engkau akan diberi. Nah, jadi walau berdoa kepada Allah, alangkah baiknya didahului dengan ya Rabbi, ya Rabbi 2 kali. Karena dengan demikian Allah akan menjawab labbaik ya abdi. Sal, mintalah kamu, tu'ta, kamu akan diberi permintaanmu. Ada lagi hadis yang mengatakan barang siapa mengata ya Rabb 3 kali, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb 3 kali, itu arasy Allah pun ikut berguncang, mendorong agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bait di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an bertawassul dengan hadratir rububiyah, memohon agar Allah memberikan lutuf, ampunan, kerukunan dan persatuan kepada kita semua di bawah naungan dan kecintaan serta keridaan Allah Ta'ala. Allah yang maha suci adalah Ar-Rabb. Menurut sebahagian riwayat, Ar-Rabb ini adalah salah satu di antara Asma'illah al-Husna. Jadi Asma'ul Husna itu macam-macam riwayatnya. Sama pada 99 ada riwayat dari Nabi Asma'ul Husna 99 mulai Allah sampai Sabur. Ada lagi Asma'ul Husna yang bukan daripada yang terdahulu. Ada yang di sini ada, di sini ada. Nah, di dalam riwayat lain Rabb itu adalah salah satu di antara Asma'illah al-Husna juga. Allah yang maha suci adalah Ar-Rabb, Tuhan yang memelihara, dan segala sesuatu selainnya adalah hamba. Di alam ini hanya yang ada, di alam ini yang ada hanyalah Allah dan perbuatan-perbuatannya. Makanya dalam berzikir la ilaha illallah, kita dianjurkan dalam hati la ilaha la fa'ila illallah. La ilaha illallah di mulut, tapi dalam hati la fa'ila illallah. Tidak ada yang memperbuat sesuatu itu illallah kecuali Allah. La ilaha illallah la fa'ila illallah. Wujudnya Allah itu pasti dan dengan zatnya. Allah itu mawjud bizatihi. Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Keberadaan Allah tidak tergantung
kepada siapapun. Keberadaan Allah tidak disebabkan oleh sebab apapun, karena adanya Allah itu maujud bidzatihi, ada dengan dirinya sendiri. Wujudnya Allah itu pasti dan dengan zatnya. Sedangkan segala sesuatu selain Allah terwujud melalui Allah. Nah, kalau selain Allah itu adanya billah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bidzatihi. Manusia ada bukan dengan zatnya, tapi biijadillah, dengan sebab diadakan oleh Allah. Pohon itu ada bukan ada sendirinya, tetapi biijadillah, dengan diadakan oleh Allah. Langit bumi ini ada bukan dengan sendirinya, tapi biijadillah, dengan diadakan oleh Allah Ta'ala. Terwujud melalui Allah, tidak dengan sendirinya. Kata Arab berarti sesuatu yang disembah. Tuan bisa juga, Rab itu artinya yang menguasai, bisa juga artinya pendidik, bisa juga yang bertugas mengurus suatu perkara, boleh juga diarti Rab itu. Yang mengadakan segala sesuatu, boleh juga diarti. Dan pencipta. Menurut ta'rifnya, kata Arab ini hanya dapat digunakan untuk menyebut Allah Ta'ala. Kita kada boleh memanggil Tuhan kita, ya Rab, maka kada boleh itu. Karena Rab itu kalau ma'rifat itu khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah nafa'ana bi'ulumih, beliau meminta kepada Allah dengan bertawassul dengan hadratir rububiyah, ya Rabbana wal tuf bina. Lemah lembutlah engkau ya Allah, ya Tuhan kami, bina dengan kami, lutuf. Lutuf adalah karunia yang secara halus dan tersembunyi diberikan Allah kepada umat manusia untuk memudahkan mereka dalam mengatasi berbagai persoalan. Lutuf. Orang yang bersifat lutuf disebut latif. Allahu latifun bi'ibadihi. Allah latif, artinya bersifat lutuf. Apa yang dimaksud dengan latif atau lutuf itu? Menurut sebahagian ulama, ada yang memberikan syarah penjelasan bahwa latif, orang yang lemah lembut, itu artinya bisa demikian. Artinya maksudnya al-musilu syai'a bil-lini war-rifqi wal-latafah. Itu artinya latif menurut sebagian pendapat ulama. Latif itu artinya yang menyampaikan sesuatu dengan lemah lembut, kasih sayang dan halus. Artinya lagi lebih jelasnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta. Ciptaan Allah, alam semesta ini sangat lutuf, sangat lembut, sangat halus dan penuh dengan kasih sayang. Pekerjaan-pekerjaan Allah itu latafah, sangat halus. Orang tuh gawian ada kasar, biasanya ada halus. Tukang kah? Tukang jahit kah? Tukang apa kemasan kah? Ada nama Allah tuh kasar, ada nama Allah tuh halus gawiannya. Nah, Allah Ta'ala yaitu ibarat menyambung sesuatu itu kada kelihatan sambungannya, sehingga terlihat tuh kada ada bersambung, padahal ada sambungannya. Nah, daripada saking halusnya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu,
bingkil atau tukang membaiki motor nang halus gawian kaya puga, padahal sudah hancur motornya bakas berampak, tapi si bingkilnya gawiannya halus, pada ketahuan pada itu motor bakas dibingkil. Nah Allah subhanahu wa ta'ala itu namanya Al-Latif, demikian menciptakan alam ini. Jadi alam semesta ini, apapun yang terjadi dalam alam ini sangat halus. Banyak hal-hal yang kita kadang mampu akal kita memperdapati sebab musababnya itu kayak apa, daripada saking halusnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang alam semesta ini Allah dan ciptaannya. Setiap yang diciptakan Allah ciptakan dengan ciptaan yang sangat halus. Kejadian-kejadian yang ada pada kita itu ada sebabnya. Cuma karena Allah Ta'ala menciptakan itu sangat halus, kadang-kadang kita kada bisa menangkap apa sebabnya sampai terjadi demikian. Nah itu perbuatan Allah yang latif atau lutuf tadi. Jadi kita disuruh minta kepada Allah bahwa Allah kepada kita ini berbuat demikian. Kita minta kepada Allah, Allah berbuat kepada kita ini lemah lembut, halus, kada terasa.